Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam jumpa lagi buat para sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Semoga kita semua selalu di dalam kebahagiaan bersama Allah pencipta diri manusia kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita melanjutkan lagi babakan iman yang ketiga, lanjutan dari episode yang lalu. Sekarang kita kaji tentang babakan iman. Iman yang bagaimana? Iman yang dituntunkan oleh Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi iman ini bukan hanya kepada umat-umat yang beragama saja. Jadi iman kepada Allah ini diperuntukkan bagi seluruh manusia. Karena seluruh manusia itu adalah ciptaan Allah, hamba-hamba Allah. Kita selama ini mengaku sebagai hamba Allah. Kita selama ini mengaku al-fakir. Akan tetapi di dalam hati kita selama ini, mari kita cek di dalamnya. Siapa yang jadi Tuhan di dalamnya? Allahkah ataukah masih hawa nafsu kita yang memegang kendali kerajaan singgah sananya hati ini? Jadi bila yang jadi Tuhan di dalam hati kita ini masih hawa nafsu kita, karena selama ini Allah kita goibkan, karena selama ini Allah kita tiadakan di hati kita, maka tidaklah mungkin kita dikatakan hamba Allah. Wong kita selama ini tidak pernah nyembah Allah, kecuali nyembah dan mengabdi hawa nafsu kita sendiri. Seolah-olah kelihatannya syariatnya kita sholat, seolah-olah kelihatannya syariatnya kita beribadah. Akan tetapi sesungguhnya apa yang terjadi di dalam hati kita? Di dalam hati kita tidak lillahi ta'ala di dalam melaksanakan sholat. Di hati kita tidak lillahi ta'ala di dalam melaksanakan ibadah-ibadah. Akan tetapi praktek hati kita selama ini, iman hati kita selama ini meyakini bahwa linafsilah yang sholat, linafsilah yang beribadah, linafsilah yang bisa bekerja, linafsilah yang bisa duduk, linafsilah yang bisa naik motor, linafsilah yang bisa berdiri dan berlari, seolah-olah diri kitalah sebagai Tuhannya seluruh pergerakan atau seluruh syariat-syariat yang ada di badan kita ini. Inilah iman yang tersesat, seolah-olah kelihatannya benar di sisi syariat. Karena di sisi syariat, karena mayoritas manusia hanya menyaksikan pola badaniahnya, kerjaan badaniahnya, tampilan badaniahnya,
Oh, orang itu sholat, berarti orang itu ahli ibadah, berarti orang itu hamba Allah. Oh, orang itu ibadah, berarti orang itu ahli ibadah, ahli menyembah Allah, ahli mengabdi kepada Allah. Itu kan penilaian secara dohiriahnya, penilaian di luar diri kita, pandangan mata diri kita. Akan tetapi penilaian di sisi Allah bukan di situ letaknya. Penilaian di sisi Allah adalah aku tidak memandang rupa dan hartamu. Aku tidak memandang setinggi apapun ilmumu, dan aku tidak memandang sebanyak apapun amal ibadahmu, serta aku tidak memandang apapun status kemuliaanmu di sisi manusia. Akan tetapi aku hanya menyaksikan hatimu. Di dalam hatimu itu yang wujud, di dalam hatimu itu yang hidup, di dalam hatimu itu yang berkuasa, di dalam hatimu itu yang punya kehendak, daya upaya dan ikhtiar, di dalam hatimu itu yang jadi raja, dirimu atau aku. Bila yang jadi raja dirimu di hatimu, sementara aku engkau goibkan kewujudan, kehidupan, kekuasaan di hatimu, yang ada hanyalah dirimu sendiri, berarti kamu telah mensekutukan aku dengan dirimu sendiri. Berarti yang jadi Tuhan itu aku apa kamu, kata Allah demikian. Berarti bila di dalam hati kita yang ada, yang wujud, yang hidup, yang kuasa, yang bisa daya upaya, masih diri manusia kita yang mentuhani di dalamnya, berarti selama ini kita masih kufur, kita masih ateis, kita masih ingkar bahwa Allah itu ada. Jadi belum beriman di sisi Allah. Inilah kenyataan iman itu. Selama ini kita tidak beriman walaupun sebiji zarah pun kepada Allah, selagi hawa nafsu ini tidak bersujud kepada Adam. Setan dan iblis ketika belum bersujud kepada Adam, maka tak ada iman di hati kita kepada Allah. Seolah-olah semua itu hanyalah simbol-simbol saja, agar iblis dan setan dengan leluasanya menyesatkan hati kita kepada Allah selama ini. Inilah kenyataan iman itu. Jadi bila hati kita belum berimankan kepada Allah, masih mengimankan bahwa hawa nafsu kita sendirilah yang mentuhani atas seluruh kehidupan, kekuasaan diri manusia kita, selamanya akan tersesat. Bagaimana mungkin kita dijuluki atau disebut dengan orang-orang yang Islam, orang-orang yang selamat, sementara hati kita belum selamat, hati kita belum Islam di sisi Allah. Inilah bukti bahwa selama ini hati kita belum Islam. Hati kita belum bersyahadat, belum menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang ada di hati kita masih tiada Tuhan selain aku. Aku hawa nafsu.
Meskipun yang kita ungkapkan, yang kita zikirkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi di dalam hati kita, kitalah yang mentuhani kalimat-kalimat itu. Seolah-olah kitalah yang bisa membaca itu. Seolah-olah kitalah yang bisa mendengung-dengungkan kalimat tauhid itu. Masih ada pengakuan di dalam hati kita, kitalah yang bisa demikian. Itu berarti masih tersesat. Meskipun jutaan yang kita ucapkan la ilaha illallah, tapi ketika di dalam hati kita yang nyata, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa untuk segala laku di dalam badannya kita ini masih diri manusia kita, seluruh apa yang kita zikirkan sesungguhnya itu kemaksiatan. Tipuan hanyalah kedustaan saja. Seolah-olah saja, tapi hakikatnya yang jadi Tuhan di dalam hati kita kan masih diri kita. Berarti seluruh amal yang kita kerjakan, seluruh zikir yang kita kerjakan masih linafsi, masih berpulang kepada diri yang fana, diri yang hancur. Maka hancurlah seluruh ibadahnya, maka hancurlah segala zikir-zikir yang dikerjakannya. Karena apa? Karena roji'unnya kepada iblis dan setan, tinggalnya ya di dalam neraka. Semuanya amal-amal yang kita lakukan dibakar di dalam neraka iblis dan setan di dalam hati kita. Pahalanya hanya apa? Hanya merasa bangga sudah bisa berzikir ratusan ribu. Kita berbangga atas segala apa yang kita kerjakan, yaitu pahalanya buat hawa nafsu kita sendiri. Tapi pahala di sisi Allah kosong. Yang ada hanya dosa, bukan pahala yang ada, tapi dosalah yang ada. Apa? Kenapa kok kita ibadah masih berdosa? Bukan mendapatkan pahala, tapi mendapatkan dosa. Karena kita tidak mentuhankan Allah di dalamnya. Karena kita selama ini mentuhankan hawa nafsu kitalah yang bisa ibadah. Itulah dosa itu. Itulah jahanam itu. Maka di setiap kita menapaki syariat-syariat wat siratal mustaqim, kita selalu terjatuh dan terjatuh ke lembah neraka jahanam. Ketika kita sholat, ketika kita ibadah, pasti terjatuh di dalam alam linafsi daripada alam lillahi ta'ala. Karena apa? Karena tidak ada iman sedikit pun di hati kita kepada Allah. Inilah pentingnya iman. Bila iman sudah terpatri di dalam hati kita, maka selamatlah, maka Islamlah. Seluruh apa yang kita kerjakan sudah dituhani oleh Allah dan sudah tidak dituhani lagi oleh hawa nafsu kita sendiri. Itulah iman yang dimaksud, yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin kita disebut umatnya Kanjeng Nabi Muhammad bila kita hanya mencontoh syariat-syariatnya saja yang sudah kita ketahui bahwa bila bersyariat saja tanpa iman semuanya tersesat. Tidak selamat di sisi Allah, tidak sampai kepada Allah. Apakah kita menjadi golongan Kanjeng Nabi Muhammad, umat Kanjeng Nabi Muhammad, bila hanya
di dalam keadaan tersesat, hatinya bukan golongan Kanjeng Nabi Muhammad, bukan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Bila hati kita tidak sesuai seperti imannya Kanjeng Nabi Muhammad yang selalu di dalam hatinya mentiadakan makhluk dan mengadakan Allahnya saja, yakni mentauhidkan hanya kepada Allah ketimbang mentauhidkan diri Muhammadnya, mentauhidkan Allahnya saja di hatinya daripada mentauhidkan hawa nafsunya sendiri di hatinya. Jadi hawa nafsu kedirian manusianya sudah lebur ke alam lillahi ta'ala. Maka ketika hati sudah beriman yang demikian, yang ada hanya Allah, pasti seluruh syariat-syariat yang berlaku pasti kembali kepada Allah lah, sang penguasa di seluruh syariat-syariat yang manusia kerjakan. Itulah yang dimaksud alam lillahi ta'ala. Imannya seperti imannya Kanjeng Nabi Muhammad yang tidak ada di dalam hatinya kecuali Allah. Inilah iman itu. Mari kita ubah, mari kita bangun lagi jiwa kita dengan iman yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ternyata selama ini iman yang kita kerjakan, iman yang kita akui beriman kepada Allah hanyalah iman yang dusta, hanyalah iman yang bohong-bohongan. Karena iblis dan setan tidak akan rela, tidak akan ridho bila kita nyembah Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita selalu ditunjuki oleh Allah kepada jalan yang lurus, melewati wat siratul mustaqim hingga bertemu ke alam lillahi ta'ala di setiap syariat yang kita kerjakan. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.